Sinonimi. Kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan shin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Verhaer mendefinisikan sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya, kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim. Bunga, kembang, dan puspa adalah tiga buah kata yang bersinonim. Mati, wafat, meninggal, dan mampus adalah empat buah kata yang bersinonim. Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Jadi, kalau kata bunga bersinonim dengan kata kembang, maka kata kembang juga bersinonim dengan kata bunga. Begitu juga kalau kata buruk bersinonim dengan kata jelek, maka kata jelek bersinonim dengan kata buruk. Pada definisi di atas dikatakan maknanya kurang lebih sama. Ini berarti dua buah kata yang bersinonim itu kesamaannya tidak 100%, hanya kurang lebih saja. Kesamaannya tidak bersifat mutlak, sebab seperti yang telah disebutkan, ada prinsip umum semantik yang mengatakan apabila bentuk berbeda, maka makna pun akan berbeda, walaupun perbedaannya sedikit. Demikian juga kata-kata yang bersinonim, karena bentuknya berbeda, maka maknanya pun tidak persis sama. Perkenalkan, nama saya Elisa binti Lailatul Maulidah dengan NIM 1262102020065 akan menjelaskan tentang antonimi. Kata antonimi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma yang artinya nama dan anti yang artinya melawan. Maka secara harfiah, antonimi berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, Verhaer mendefinisikan sebagai ungkapan atau biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat, yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya, dengan kata bagus adalah berantonimi dengan kata buruk. Kata besar adalah berantonimi dengan kata kecil. Kata membeli berantonimi dengan kata menjual. Hubungan makna antara dua buah kata yang berantonim bersifat dua arah. Sama halnya dengan sinonim. Antonim pun terdapat pada sebuah tataran bahasa, yakni tataran morfem, tataran kata, tataran frase, dan tataran kalimat. Dalam buku-buku pelajaran bahasa Indonesia, antonim biasanya disebut lawan kata. Banyak orang yang tidak setuju dengan istilah ini, sebab pada hakikatnya yang berlawanan bukan kata-kata itu, melainkan makna dari kata-kata itu. Maka, mereka tidak setuju dengan istilah lawan kata, lalu menggunakan istilah lawan makna. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tamtu Ageng Mulia, NIM 1262102031117. Saya akan menjelaskan materi tentang hiponimi dan hipernimi. Yang pertama, hiponimi. Hiponimi adalah ungkapan kata, tetapi dapat juga frasa atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna dari suatu ungkapan lain. Verhaer tahun 1986. Sementara itu, Cair tahun 2003 menyatakan bahwa hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam mana bentuk ujaran yang lain, atau dengan kata lain, hiponimi adalah hubungan atas bawah. Misalnya, kata burung adalah subordinat bagi kata merpati, nuri, kutilang, dan sebagainya. Materi kedua adalah hipernimi. Hipernimi berarti
relasi makna antar kata yang mengacu pada makna umum. Hipernimi adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernimi dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Umumnya, kata-kata hipernimi adalah suatu kategori dan hiponimi merupakan anggota dari kata hipernimi. Contoh dalam bahasa Indonesia: hipernimi ikan, hiponimi lele, hiu, paus. Yang kedua, hipernimi bunga, hiponimi melati, mawar, tulip. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Farisa Dolah, NIM 1262102054140, akan menjelas tentang ambiguitas. Ambiguitas adalah ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Pengertian ambiguitas hampir sama dengan pengertian polismi. Perbedaannya terletak pada kegandaan makna dalam polismi dari kata, sedangkan kegandaan makna pada ambiguitas berasal dari satuan yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan terjadi akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Misalnya, buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai 1. Buku sejarah itu baru terbit. 2. Buku itu berisi sejarah zaman. Baik, saya Isnaini Suryaningsih, NIM 1262102020076. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang redundansi. Redundansi adalah berlebih-lebih, pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Berubahnya informasi pada kata tersebut mengidentifikasikan dan menjadikan ukuran bahwa kata tersebut adalah redundansi. Jika informasi tersebut tidak berubah, maka kata tersebut adalah redundan. Sebagai contoh, sebagai kalimat berikut. 1. Ibu Yoga mengenakan jilbab berwarna biru ketika mengajar. Penggunaan kata berwarna termasuk redundansi atau berlebih-lebihan. Karena tanpa penggunaan kata berwarna, informasi yang disampaikan kalimat tersebut tetaplah sama. Redundansi terdapat dalam segala bahasa dan bidang, baik dalam ejaan, morfologi, maupun pada kalimat juga seringkali terdapat bentuk redundansi. Redundansi juga dipermasalahkan dalam ragam bahasa baku maupun ragam bahasa pres karena kedua ragam bahasa tersebut menuntut adanya efisiensi kalimat. Redundansi ini juga dapat kita temukan dalam kajian sematik. Redundansi disikapi secara netral deskriptif dengan difokuskan pada dua konsep sematis yang artinya sering dikontaminasikan, yaitu perifrase atau pariprase dan paraprase atau paraprase. Konsep redundansi juga bisa diperluas hubungannya dengan konvensi dan hubungan realitas sosial masyarakat. Penggunaan unsur bahasa yang tidak perlu dalam suatu tuturan atau tulisan sebenarnya tidak boleh digunakan sepanjang atau tidak mengganggu dan mengurangi makna atau informasi yang disampaikan.